Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada suara-suaranya gitu. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, atensinya, dan semangatnya. Hari ini ketemu, kembali ke sesi ketiga Bapak Ibu untuk mata kuliah Usaha Akomodasi Pariwisata. Pastinya selalu ini hari ini tanggal 3 Mei 2024, kemarin Hari, Pendidikan Nasional, sekarang 3 Mei-nya setelahnya. Pastinya kita awali selalu dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah apa yang kita obrolkan, pastinya memberi, apa namanya, perspektif, tambahan wawasan, karena kita bisa sharing antara Bapak, Ibu, dan kita semuanya pasti untuk bisa dimanfaatkan, diterapkan di dunia karir kita masing-masing. Kemudian, saya sampaikan kembali sebelum kemana-mana, pertemuan ketiga ini adalah kita akan masuk ke topik tentang usaha akomodasi pada ekosistem pariwisata. Jadi, awalnya usaha pariwisata, lalu sampai ke perizinan, kemudian yang pertemuan kedua adalah standar usaha dan tata kelolanya sama operasional. Pertemuan ketiga saya sandingkan usaha akomodasi itu di dalam ekosistem pariwisatanya seperti apa. Eee, itu karena kita ingat di, apa namanya, di kepariwisataan itu kan ada 4 pilar Bapak Ibu ya, berarti ada industri, ada destinasi, ada pemasaran, ada kelembagaan. Jadi, saya ambil tiga-tiganya, kalau kelembagaan kan itu udah firm ya, dinas, pemerintah pusat, dan lain-lain. Jadi usaha akomodasi saya sandingkan ketiga pilar itu di topik kita yang 6 kali pertemuan. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu saya suka penasaran tentang, apa namanya, mana email saya ya? Sebentar Bapak Ibu. Penasaran kepada, bagaimana sih Bapak Ibu menyikapi, kan Bapak Ibu tuh ada yang background-nya dari, apa namanya, yang saat ini bergeraknya ada di, luar, usaha akomodasi, tapi ternyata kan kemarin saya masukkan ke lingkungan usaha pariwisata itu kan besar ya, ada 13, sektor dan turunannya ada 62 sektor. Ini, mohon, pencerahan juga, untuk sharing-sharing-nya, Bapak, Ibu, untuk kita simak bersama, tentang profil, Bapak, Ibu sendiri nih saya contohkan 2 aja. Ini mohon maaf nih PDC, saya selalu pantau juga karena Bapak, Ibu ini yang di, Patra Drilling, Kontraktor kan memang, onsite kemudian tapi ternyata, sekarang masuk, kuliah itu kan kuliah S1 manajemen, konsentrasi pariwisata. Nanti output dari, program ini, kelas akselerasi ini kan Bapak Ibu jadi sarjana manajemen, konsentrasinya pariwisata, jadi SM Par gitu di ijazahnya tuh. Berarti otomatis selain Bapak Ibu mampu dan, memiliki skill, kompetensi dalam manajerial, otomatis wawasan pariwisatanya juga pastinya harusnya sudah mumpuni juga, apalagi Bapak Ibu udah praktisi semuanya ya. Jadi saya ingin supaya tidak, terlalu fokus ke usaha akomodasinya banget gitu untuk bagi yang, memang belum, handle banget di usaha akomodasi. Jadi, ini kita coba sebelum masuk ke topik Bapak Ibu mohon, saya lihat di profilnya pertaminapdc.com ini kan berarti Patra Patra Drilling Kontraktor ternyata bisnis kaminya itu banyak Bapak Ibu ya. Nanti ini ada Food and Lodging Services, Manpower berarti menyediakan SDM-nya, Engineering Procurement, Heavy segala macam. Nah, berarti ada hubungannya dengan kepariwisataan paling tidak ada di Food and Lodging Services ini barangkali ya? Food and Lodging Services. Makanya Bapak Ibu yang dari PDC berarti berkuliah di, manajemen konsentrasinya pariwisata. Mohon, bisa share Bapak Ibu dari PDC perwakilan atau siapa saja, kira-kira sikap Bapak Ibu, berkuliah mengambil manajemen lalu konsentrasi pariwisata, apa kira-kira yang sudah ada di benak untuk pengembangan ke PDC, khususnya di divisi Food and Lodging Services atau, lainnya barangkali? Boleh Bapak Ibu yang mewakili PDC? Mau dikembangkan usaha pariwisatanya apa, atau kontribusi PDC Food and Lodging ini ke arah kepariwisataan di Indonesia, mangga. Yang mewakili PDC monggo siapa? Nah ini gambarnya, ini gambar di bangket atau catering ya. Monggo Pak, yang berkenan, boleh?
Bapak yang dari PDC, Pak Alex atau Pak siapa? Monggo. Ya. Boleh ngobrol aja, Bapak Ibu, mohon maaf sekali kalau saya modelnya suka sharing-sharing, Pak. Jadi, oh ada pencerahan lagi, jadi kita jadi hafal, oh maksudnya jadi, studi kasus tuh, istilahnya cerita-cerita tuh udah antar kita tuh udah kayak banget Bapak, Bapak Ibu praktisi, kita sharing bersama 30 orang ini pengalamannya masing-masing perspektif, sangat bagus nih Bapak Ibu untuk kita kembangkan. Monggo yang dari PDC. Pak Wawan, Pak Sutrisno, Pak siapa lagi? Pak Sahrom, Pak Darus aja, Pak Darus mangga. Pak Darus, boleh Pak bercerita tentang apa yang saya buka di ini nih, di website Bapak. Bercerita aja boleh, silakan. Baik secara operasional atau pengelolaan yang, Bapak, jalani atau yang Bapak observasi, yang ketahui, monggo. Hayu Bapak. Malam Ibu. Selamat malam. Mangga Pak, Pak Denny Wahyudi atau Pak Duta ini? Nah, Duta Ibu. Pak Duta PDC. Monggo Bapak bercerita tentang ini nih, saya udah buka website-nya, apa, kontribusi Bapak atau rencana Bapak ke depan untuk industri pariwisata. Monggo Pak. Baik Ibu. Siap. Eh, Sebelumnya mungkin perlu diketahui juga bahwa food and lodging services ini tidak hanya eh, terpaku pada bisnis catering saja Ibu. Kami di remote site itu ada catering, laundry, dan housekeeping. Mhm, Gitu. Jadi untuk akomodasi pun ada, cuma sifatnya eh, apa ya, knockdown Bu. Jadi eh, saat kita moving dari satu mhm. site yang lain, itu akomodasi kita 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 angkat, kita bawa dan Ah, kita pindah ke site yang sudah dituju gitu. Ini untuk siap, akomodasinya. Sama sip. seperti dapur, eh, laundry roomnya juga seperti itu. Jadi sebetulnya Mhm, lebih fokus pada eh, makanannya sih. Kalau untuk pariwisatanya sendiri mungkin agak sedikit ya kaitannya, Bu. mhm, mhm. Siap, Iya, siap. Berarti sifatnya, Bapak maaf, sifatnya berarti, lodging-nya atau akomodasinya tuh movable ya, tergantung dari on-site-nya atau project-project-nya di mana ya? betul Ibu. Berarti kebayang Bapak tuh berarti kan, kamarnya gitu kan, kontainer atau istilahnya kalau kita mah di bobo box atau apa ya kita kadang-kadang ya, cube Iya, gitu iya, ya. iya. Anggap anggap hotel kapsul Bapak tuh tapi yang lega gitu anggap saya supaya saya simpel ngebayanginnya. Jadi Iya, kadang-kadang di kontainer gitu kan jadi kamar udah kayak gitu ya. Berarti ada housekeeping-nya juga di bawah, laundry-nya juga, sama otomatis food-nya juga ya, Pak? betul Bu. Jadi Siap. pada dasarnya untuk roomnya itu sendiri baik dining room, laundry room, dan akomodasi room itu basically ya kontainer Ibu. Jadi kita modifikasi sesuai kebutuhan. Oh, siap. Kalau untuk, kualitas dari si makanan, food and lodging itu Bapak ada leveling nggak? Misalnya untuk rank and file, untuk, manajer ke atas, atau apa ada, Pak? Ini seperti contoh digambarkan ini cateringnya berarti, disiapkan untuk, istilahnya kalau kalau kualitas sih harusnya sama ya. Cuma kadang-kadang dari sisi peralatan, dari sisi, apa, pelayanan, apakah dibedakan leveling, ada nggak? Eh, ada Ibu, leveling itu Ada? berdasarkan kontrak user ke kami. Di situ Oh. ada price yang berbeda. Atas dasar itu kami juga menservis dengan kualitas yang berbeda. Oh, ono rogo ono rupo ya berarti. Ah, Siap, baik. Sesuai dengan kesepakatan ya, siap. Bapak kalau boleh apal, secara legalitas berarti Bapak, jasa boga ya, catering kan, Pak, ya? betul Bu, jasa boga. KBLI-nya berarti catering industri ya, Pak? Iya, iya. Iya, jadi kan kalau di mhm, iya, Pak, maaf. Iya Bu, jadi untuk legalitas sendiri kami nggak hanya berhenti sampai di situ. Kami punya
sertifikat halal, ISO 9001 untuk manajemen mutunya, dan ISO 22000 untuk keamanan pangannya. Gitu, Bu. Siap. Pasti. Lantas, Mhm. ya, Pasti lantas, standarnya udah ISO ya? Mhm. ya, lantas kami ada light hygiene juga yang memang itu dipersyaratkan, yang sifatnya mandatori. Siap siap siap. Karena memang orientasinya tidak ke pariwisata, tapi sebetulnya kalau namanya jasa boga memang ada di usaha pariwisata kan, jasa boga, ada 2 KBLI ya, Pak, jasa boga yang, untuk melayani kontrak jangka panjang, berarti yang suka kita kenal, catering industri, seperti di, perusahaan-perusahaan begitu ya, tahunan atau 6 bulanan gitu ya. Ada juga yang KBLI jasa boga itu adalah yang, diproduksi di tempat, catering, tapi disantapnya, disiapkannya di tempat pemesan, kayak wedding atau acara gitu ya. Iya, iya. Tapi secara ISO kan begitu kalau, Bapak aware berarti KBLI-nya dapat dua-duanya harusnya ya, sekelas Bapak mah ya? Punya dua-duanya? Eh, enggak, Bu. Jadi kami fokus pada project apa, catering project, Bu. Jadi bukan Catering ke, industri aja? iya. Oh, siap, catering industri, baik. Kalau untuk akomodasinya nggak dipakai ya, karena itu mah movable atau barangkali mau dipakai yang untuk camper van gitu beda? Enggak, Bu. Atau wisma, nggak ya? Enggak. Siap, Karena itu baik. tadi Kalau movable tadi itu, Bu. Jadi kami sebenarnya lebih movable, fokus ya di foodnya sih. siap siap. Baik, jadi terbayang berarti, tadi bisnisnya itu kan, ada banyak, ternyata di dalamnya food and lodging services, berarti menghandle-nya kan tuh kemana visi misi pasti akhlak karena BUMN ya, Pak? Betul. Si ahlak teh nya alhamdulillah alhamdulillah ya. Berarti, banyaknya di ISO ya, baik. Terima kasih Bapak ada, kira-kira rencana Bapak, dalam setelah, apa namanya, usaha pariwisata yang begitu banyak atau apa, mungkin pengembangan ada Pak terbersit? Kalau pengembangan sendiri itu mungkin di divisi development ya. Jadi untuk kami Mhm, yang sifatnya operasi ini hanya menjalankan unit bisnis yang ada. Jadi karena mmm. PDC ini bagian dari Pertamina, maka ya ada aturannya juga dari pusat gitu, Pertamina Persero, Bu. Akankah dibuat unit bisnis baru dan sebagainya. Oh, siap. Jadi pasti harus di-riset dulu ya, itu bagian riset and development ya? Tapi Betul. barangkali nanti Bapak nih yang berapa orang nih dari PDC kan, weh udah ada, ini, ada lihat peluang, ada peraturan, ada apa, nanti bisa, berkontribusi untuk memikirkan perkembangan gitu ya, Pak. Bapak maaf Ya. kalau untuk, secara struktur, ada apa, Kembus apa ya namanya, itu berarti yang handle lodging ya, Pak? Iya, Bu. Jadi kalau untuk di site sendiri, di lokasinya itu sendiri, untuk level tertingginya itu Kembos. Oh Kembos, bilangnya Kembos ya? Siap. Sangat Kembos. Eh, ada yang lebih tinggi dari itu, eh, tapi bukan di rig ya, itu di base camp, itu ada site manager juga, Bu. Oh, jadi site manager itu anggap berarti GM-nya gitu yang menghandle area ya? Bukan area, dia per lokasi juga, Oh, hanya per saja lokasi juga. eh, yang ada posisi site manager itu untuk base camp yang fix, tidak removable, Bu. Siap, yang permanen lokasinya ya. Baik, Ya, yang siap. permanen. Terbayang nih, dari website, dari profil-profil, oh ternyata bisnisnya ada, ini berarti yang supporting ke aktivitas di Pertamina, ada food and lodging judulnya teh akhirnya ya. Baik, terima Ya, kasih Pak Duta, hatur nuhun. Nanti kalau ada makasih, Bapak Bu. Ibu teman-teman yang lain, monggo, yang, lain yang akan berkomentar, monggo nanti. Satu lagi untuk sampling karena saya sebetulnya karena ini mata kuliah usaha akomodasi, tapi saya kan, melihat pemetaan Bapak Ibu tuh kan tidak hanya spesifik di akomodasi, ada yang lebih luas. Jadi saya sengaja ambilnya ke usaha pariwisata gitu. Nah, ini Pangansari Utama nih Pak Hendrik ya? Pak Hendrik, saya intip loh website-nya. Bapak Pangansari yang ini ya, pakai Utama kan Pak? Malam Ibu. Malam Pak Hendrik. Iya, Pangansari Utama.
Ah, siap. Soalnya udah terkenal itu PSU gitu ya. Pangan Sari Utama berarti di sini searching, surfing ini segala macam, memang ada divisinya. Bapak ada rencana akomodasinya ya, Pak? Untuk yang di tempat kami, yang di Freeport Project ada, Ibu. Ada? Di bawah PT Pangan Sari itu yang kemarin Bapak bilang ya? Iya, betul. Siap, saya cari-cari kalimat akomodasi nakamana ieu teh Bapak teh. Siap. Bapak tagline-nya quality, safety, and security. Kira-kira kenapa ada safety? Kan biasanya food mah food safety ya, kenapa ada security ya, Pak? Maaf. Security itu juga karena Pangansari juga ada pelayanan untuk ininya juga, Ibu. Eh, Security-nya juga, Bu. Oh, yang outsourcing yang kemarin jasa pengamanan? Iya, kami juga punya sister company ya. Oh. Sebenarnya sister company sih. Oh, siap. Soalnya ini kalau saya lihat di webnya ini kan, emang ke food ya, food, Iya, ininya, fokusnya nih, best food logistic retail and management support. Berarti tagline itu adalah untuk pangan sari, ada kualitas, ada safety, ada security. Nah, kalau ke food berarti food safety, apa healthy-nya enggak atau bagaimana? Nah, itu tapi nggak apa-apa. Berarti unsur layanan nggak ada services? iya, Udah ada di dalamnya pasti ya, Pak, ya? sudah ada semua. Iya. Nah, cuma Bapak ini sertifikasi kan memang ISO-ISO semua ya. Bapak pasti KBLI-nya saya sampaikan tadi ada KBLI Jasa Boga kan yang, catering industri yang mana kalau boleh kan, kita ada komite akreditasi nasional ya, Pak. Iya, Diajaklah yang, ini, yang sertifikasi. Kan kalau Bapak Jasa Boga itu KBLI Jasa Boga dua-duanya itu masuk risiko menengah tinggi, Pak. iya, Bapak Ibu nih, jadi menengah tinggi itu kan, dibahas di, pertemuan kedua ke-1 kemarin adalah nomor induk berusaha, lalu ada, sertifikat standar. Nah, sertifikat standar itu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi usaha, kalau untuk menengah tinggi dan tinggi itu berlaku selama operasional berlangsung. Nah, barangkali kalau, mungkin kalau memang sudah, berarti boleh boleh ditempelkan nasionalisme di sini, Pak. Jadi sertifikasi, standar usaha yang diterbitkan oleh LS, Lembaga Sertifikasi, dan, mm-mm. Komite Akreditasi Nasional, Pak. Baik, baik, Bu. Pak Hendrik udah, Pak? Belum? Pasti udah? Sudah, Bu. Atau kelewat? Eh, Kalau untuk sertifikasi memang ini di-handle dari langsung pusat sih, Bu ya. Cuma nanti saya Siap komunikasi siap. dengan kawan-kawan yang di Jakarta. Iya, barangkali kan, karena kita ada tinggalnya di Indonesia, semangat NKRI-nya gitu emang internasional boleh, tapi, Iya, supaya jadi contoh, bahwa ada standar nasional di Komite Akreditasi Nasional itu ada sertifikasi standar usaha dan berarti, untuk, sebagai kepedulian Bapak kepada regulasi, pemerintah siap, siap. Indonesia gitulah, Pak, ya? Baik. Siap lah. Ada kan-nya di situ ada kalau ada logo kan tuh lumayan itu tuh nilai jualnya juga alhamdulillah dengan ISO itu berjalan, Pak. Siap. Jadi ini sudah ada masuk memang, ini saya kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf sekali kalau saya terbiasanya Bapak Ibu juga mohon juga dibiasakan kalau kita sekarang sharing tuh supaya jangan ada yang, apa ya, sebenarnya nggak begitu, gitu ya. Jadi kami-kami ini, para dosen ini bukan berarti tahu segalanya Bapak Ibu, Iya. justru untuk sharing Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu ini Ya, jadi sangatlah, Ibu Ade, jadi kaya gitu. Oke, PSU itu silakan. Mhm, merupakan eh, PSU itu membawahi beberapa beberapa divisi. Jadi salah mhm, satunya adalah PT Pangansari Utama. Nah, nggih, PSU sendiri itu ada beberapa divisi di bawahnya. Selain PT Pangansari Utama, ada mhm. Sosro juga, ada DPL Weis, yang mhm, security juga, ada mhm. ada beberapa lain lagi. Nah, yang PT Pangansari Utama itulah yang fokus ke bidang catering, Siap siap. Jadi ada begitu. holdingnya gitulah ya, Pak, ya, ini Betul, unit usahanya gitu, betul. siap. Nah, di atas Jadi oh PSU pun ada lagi namanya PUFR yang membawahi beberapa company lagi. Nah, di atasnya mhm. PUFR baru itu Media Group. Jadi memang banyak cabangnya, Ibu. Oh, Bapak di under Media Group ya? Berarti, Betul. kalau dulu yang sama Pak Franky itu apa, apa catering? Indo Cater? Ya, Indocater adalah sister company-nya eh, Pangansari Utama. Sama-sama dulu Oh, sebagai
saingan ya, kompetitor, tapi sekarang sebagai sister Oh, company. maksudnya udah di merger, Eh, dibeli. diakuisisi oleh Pak Surya Paloh sebagai pemilik. Iya. Nah, kan jadi ketahuan kan ujung-ujungnya teh ka mana ieu gitu. Ya, cabangnya kemana-mana. Pasti Gitu. jadi ujung-ujungnya teh ka mana ya, kerajaannya teh kan suka begitu, Pak. Iya, Alhamdulillah. Jadi kan ketemu PUP Consumer ke atasnya Media Group gitu. Berarti betul. di sini tuh udah berarti Pak Hendrik tuh saudaraan tuh dengan Bu Iin. Bu Iin Papandayan hadir Bu Iin. Bu Iin Papandayan Oh, yang ini ya, media hadir. hotel ya. Media, iya siap. Intercon Bali juga Pak ya? Ya, Intercon Bali ada teman-teman saya, beberapa teman saya di sana juga. Siap. Jadi itu kan udah ketahuan ujung-ujungnya, itu kalau area duta kan Lipo Group ke atas, kalau ini media, nih Iya. Pertamina berarti BUMN, punya Pak Erick Thohir lah itu kemana gitu ya. Lokal independen Pak Andi. Nah Pak Andi, selamat malam Pak Andi. Pak Andi Lenora, hadir enggak? Siap. Jadi berwarna sekali Bapak Ibu nih pertemuan kita 35 orang ini tuh ternyata saya suka nelusur begitu ya. Baik, nanti Pak Andi berceritalah berikutnya ya. Jadi Bapak Ibu, jadi seperti itu maksud saya kenapa saya buka supaya PDC juga, berpikirnya luas sekarang pada saat berkuliah ini Bapak Ibu berpikirnya lega aja gitu. Nanti akan ketemu peluang-peluang apa selama Bapak Ibu sekarang misalnya ada di store, ada di cost control, ada di apa, itu saat ini kebetulan sedang mengambil jam terbangnya di situ, tapi kiri kanannya kenceng loh Bapak Ibu gitu. Jadi, seperti itu, pada saat sekarang ini, Bapak Ibu bebas banget untuk silahkan explore mau kemana peluang-peluang, kemana ilmu-ilmu apa, jadi nanti, suka akan ketemu kok jalur-jalurnya gitu. Tapi kalau boleh, karena ini sarjana manajemen, konsentrasi pariwisata berarti, sekarang, mengerucut aja berarti ke industri pariwisata. Kemarin saya simak apa namanya, tentang pengertian-pengertian ini, sebetulnya wisata, pariwisata, industri pariwisata, atau usaha pariwisata. Nah, Bapak Ibu tidak usah bingung, tidak usah khawatir gitu ya. Sebetulnya kenapa Bapak Ibu berakademisi atau kita ngobrol begini, di akademisi ini adalah sebetulnya kita mengisi jam terbang untuk memahami kerangka Bapak Ibu, metodologi. Kerangkanya dulu tahu, kalau ke sana pun mau dialahkan kemanapun jalan gitu, metodologi itu kan ambil kerangkanya. Jadi kerangka besarnya berarti kepariwisataan itu berarti bendanya gitu. Kalau kata dasarnya berarti dari wisata. Saya mohon maaf sekali saya nge-refresh lagi. Wisata itu berarti definisinya paling mudah, saya ambil mudahnya. Pergerakan satu orang atau lebih dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu sementara untuk tujuan leisure. Jadi kata kuncinya ada pergerakan, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Kata kunci kedua adalah dalam waktu sementara. Kata kunci ketiga adalah untuk tujuan leisure atau menambah pengetahuan intelektual gitu. Nah, wisata itu berarti kata dasarnya, aktivitas awalnya. Beragam-ragam kegiatan wisata itu adalah menjadi pariwisata. Pari artinya beragam atau banyak. Jadi beragam-ragam aktivitas wisata. Jadi pari wisata, awalnya pasti dari wisata, pari itu banyak, berarti kegiatan wisata beragam-ragam, otomatis di dalamnya ada fasilitas, layanan yang memenuhi pergerakan-pergerakan kebutuhan wisatawan atau yang berjalan itu gitu ya. Kemudian udah wisata, pariwisata. Kemudian ada usaha pariwisata. Usaha pariwisata itu adalah entitas kegiatan yang menyediakan jasa produk dan jasa untuk melayani kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi wisatawan gitu. Itu usaha pariwisatanya. Lalu kumpulan dari beberapa usaha pariwisata itu namanya industri pariwisata. Jadi amannya seperti itu gampangnya Bapak Ibu. Industri pariwisata itu kumpulan dari usaha-usaha pariwisata. Kalau pariwisata berarti beragam-ragam aktivitas wisata, pergerakan yang dilengkapi dengan fasilitas layanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan tersebut selama dalam perjalanan atau dalam masa tinggalnya. Mudahnya seperti itu. Lalu ada sekarang kan saya masukkan usaha akomodasi pada ekosistem pariwisata.
kemarin saya juga Bapak Ibu kan sudah belajar mata kuliah ekologi pariwisata, berarti kan itu lingkungannya gitu ya. Ada wisata berbasis lingkungan berarti ekoturism gitu. Ada wisata berbasis budaya berarti culture tourism atau community based tourism, wisata berbasis kemasyarakatan. Ada wisata berbasis agama, ada wisata berbasis religi, ada wisata kesehatan. Ada Bapak Ibu wellness tourism, health tourism gitu ada. Jadi itu jenis-jenis spesifikasi dari kegiatan atau spesifikasi dari kegiatan wisata itu sendiri gitu ya. Itu bagian-bagiannya di bawah-bawahnya. Nah, sekarang saya masukkan usaha akomodasi pada ekosistem pariwisata. Saya masuk dulu di sini, pastinya objek yang akan kita obrolkan adalah Sabta Pesonanya, ekosistemnya pasti, kemudian Sabta Pesonanya, sama ada pengembangan akomodasi wisata ramah lingkungan, Bapak Ibu. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini untuk tambahan knowledge bahwa ternyata sudah ada akomodasi wisata ramah lingkungan. Nah, ya tentang ekosistem pariwisata, Bapak Ibu. Ekosistem pariwisata berarti jaringan kompleks tuh, berarti kumpulan-kumpulan ya yang terdiri dari komponen-komponen yang terkait satu sama lain yang berinteraksi untuk menghasilkan produk dan jasa pariwisata yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan. Saya hitamkan tuh berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan. Kenapa ada mic yang bocor? Pak Denny? Pak Denny Wahyudin? Ada apa? Iya, Bu. Siap. Bu. Kenapa? Monggo. Ya, Bu. Baik mic-nya bocor atau mau ada bicara, monggo silahkan. Maaf, Bu, barusan ya. Maaf, Bu. Siap. Ada, Bu, ya. Kasih, Bu. Siap. Di ini dulu nanti Bapak ini respon ya, baik-baik. Kita masuk dulu ke materinya dulu sebentar. Jadi Bapak Ibu, ekosistem pariwisata tadi berarti jaringan atau unsur-unsur yang terkait berinteraksi untuk menghasilkan produk dan jasa pariwisata yang berkualitas, bermanfaat, dan berkelanjutan. Nah, ekosistem pariwisata itu ada 5 unsurnya di sini, ABCGM Bapak Ibu, kalau mudahnya, kalau saya mah yang ambil yang mudah-mudah aja, ABCGM. Akademisi, bisnis, community itu masyarakat lokal, government pemerintah, media gitu. Jadi ada 5 unsur, kalau sekarang bilangnya pentahelix ya, 5 helix, 5 apa helix itu ya, 5 arah gitu ya. Pentahelix atau ABCGM gitu. Jadi akademisi berarti fungsinya adalah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait pariwisata nih. Bapak Ibu juga mulai lihat, oh iya ya ini lihat penelitiannya bagaimana. Kalau penelitian berarti berawal dari gap atau fenomena yang kayak kemarin ada kegelisahan tuh berarti kan ada gap, ada fenomena gitu. Misalnya kontrakan kan nggak ada kalau kontrakan ya Airbnb yang rumah asal diambil bisa disewa-sewakan, kos-kosan hotel atau apa barangkali atau virtual hotel operator kan itu bikin galau gitu ya. Nah, itu diteliti seperti apa lalu nanti muncul rekomendasi atau saran gitu ya. Itu akademisi fungsinya secara struktur ya, sistematis dalam meruntut apa sih fenomena itu gitu, akar masalahnya apa, diteliti. Kemudian bisnis Bapak Ibu ya orang-orang industri Bapak Ibu ya termasuk pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran dan segala macamnya. Jadi untuk menyokong ekosistem itu berarti kan orang industri, orang bisnis juga harus aware gitu. Aware kepada regulasi, aware kepada lingkungan sekitar, kemudian kepada standar dan segala macamnya. Kemudian community masyarakat lokal memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungannya supaya terlibat dalam berbagai kegiatan pariwisata. Jadi kan kalau yang paling bagus itu masyarakat pariwisata itu sebetulnya people and culture Bapak Ibu. Daya tarik wisata yang long lasting itu people and culture. Jadi orangnya, orang lokal dan budayanya gitu. Kalau alam kan udah pemberian Tuhan yang Maha Esa gitu ya, itu juga jadi, tapi yang jadi daya tarik
sampai saat ini tuh adalah di pariwisata tuh istilahnya people-nya dan budayanya. Nah ini sangat besar sekali peranan dari masyarakat lokalnya di komunitasnya. Kemudian government, nah ini memiliki peranan penting nih regulasi ya, kebijakan, regulasi, pengembangan infrastruktur, kemudian Riparnas, Riparda, Riparprop gitu ya, rencana induk pengembangan pariwisata, bagaimana sih kemarin menentukan destinasi 10 destinasi pariwisata super prioritas gitu. Nah, pemerintah juga tidak asal mengambil keputusan kalau tidak ada masukan-masukan dari 5 unsur ini gitu. Dari pelakunya iya, dari asosiasinya iya, dari akademisinya iya, dari konsultan, dari peneliti, dari ahli gitu. Makanya peran serta Bapak Ibu tuh nanti ada di mana, sekecil apapun pasti harus bisa berkontribusi. Lalu media. Nah, ini ekosistemnya media juga dimasukkan unsurnya penting sekali di pentahelik ini. Berperan dalam mempromosikan destinasi wisata, menyebarkan informasi kepada wisatawan. Jadi untuk pemasaran gitu. Karena kita ingat Bapak Ibu pilar kepariwisataan kan 4 Bapak Ibu. Ada industri, ada destinasi, ada pemasaran, ada kelembagaan. Deh. Jadi ini oleh 5 unsur ini dikeroyok gitu si 4 pilar itu. Jadilah jadi ekosistem gitu. Pariwisata Indonesia gitu. Kalau misalnya di provinsi mana gitu ya. Lalu komponen utama dalam ekosistem pariwisata Bapak Ibu ada produk dan jasa pariwisatanya. Kalau Bapak Ibu kalau di bahasa teori itu adalah produk aja bilangnya tuh. Tapi produk itu artinya di dalam kurungnya ada barang dan jasa, ada tangible dan intangible. Ingatnya gitu kadang-kadang suka itu ada produk gitu. Jadi produk langsung kayak 4P itu kan udah kalimatnya produk, tapi di dalamnya jangan lupa barang dan jasa, ada tangible dan intangible, kita ingatnya begitu. Produk dan jasa, kemudian infrastruktur pariwisata ke akses Bapak Ibu. Infrastruktur pariwisata tuh diakses kalau di destinasi itu sumber daya manusianya pasti bahkan saat ini tuh sudah lama ya dikembangkan memang kemarin tuh hasil terakhir kajian tuh adalah berarti SDM pariwisata sampai ada mata kuliah SDM pariwisata loh Bapak Ibu karena saking perlunya nih spesifikasi orang pariwisata yang betul-betul ini loh mengerti filosofinya pariwisata, ini mau kemana, jangan terlalu disetir ekonomi gitu ceritanya. Jadi sumber daya manusia meliputi tenaga kerja yang terlampir, mengikut sertakan masyarakat lokal jangan lupa gitu. Kemudian lingkungan pasti alam budaya ya, kemudian di dalamnya pasti ada daya tarik wisata, kemudian keuangan deh finance ya, meliputi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan dan promosinya. Jadi kalau keuangan ini mungkin anggaran-anggaran kalau di Undang-Undang 10 tahun 2009 itu kan ada Badan Promosi Pariwisata Indonesia Bapak Ibu ya. Nah itu juga berarti melibatkan anggaran-anggaran nih yang tidak kecil gitu di kota, di provinsi, nasional, provinsi sama kota kabupaten. Nah Bapak Ibu skema industri pariwisata itu kan industri pariwisata kalimatnya ya Bapak Ibu di dalamnya ada terdiri dari yang 13 usaha pariwisata itu. Ini, dari mulai berarti kan ada pergerakan tadi wisata itu, kalimatnya adalah definisinya pergerakan atau perpindahan satu orang atau lebih dari satu tempat ke tempat lain. Berarti kan ada transportasi tuh yang, mau jalan kaki boleh atau mau pakai sepeda, mau apa, darat, laut, udara, berarti ada transportasi untuk memindahkan orang gitu kan. Kemudian pas pindah ke satu tempat berarti di tengah-tengah, wisatawan itu perlu makan minum. Pas di perjalanan, pas udah nyampe ke tujuan berarti kan nginep dulu kalau yang nginep gitu ya. Kalau yang tidak nginep berarti langsung beraktivitas. Di sela-sela itu pasti aja makan minum selalu gitu ya. Kemudian nah sambil menikmati perjalanan otomatis dia kan ingin kenangan gitu. Jadi pasti dia atau ingin juga membawa sesuatu untuk keluarganya di rumah atau siapapun. Jadi akhirnya beli oleh-oleh gitu. Tanda mata, cindera mata kayak gitu. Jadi skemanya tuh udah transportasi, food and beverage pasti ada di situ, lodging ada, activities dan retail store. Lodging ini, nah Bapak Ibu lodging ini pengertiannya akomodasi Bapak Ibu. Kalau di bahasa regular, di bahasa peraturan tuh, yaitu usaha akomodasi gitu. Jadi kalimat yang dikenalnya, familiarnya bisa lodging juga gitu. Jadi kalau di bahasa permen, usaha akomodasi ya.
Nah, tadi secara skema alur pariwisata, makanya pariwisata tuh, dibilang memiliki multiplier effect, Bapak Ibu. Kalau ada pergerakan, berarti muncul deh, berarti, mobil transportasi ada, beli bensin, kuliner ada, makan minum ada, hotel jalan gitu ya. Kemarin waktu pandemi, waktu lockdown kan nggak ada pergerakan tuh, karena berarti nggak ada aktivitas, nggak ada transaksi gitu ya. Kemudian Bapak Ibu pengelompokan perjalanan wisata. Nah ini perjalanan wisata, unsurnya yang tadi juga. Berarti ada transportasi, akomodasi atau lodging, ada objek wisatanya yang dituju atau aktivitasnya, lalu prasarana wisatanya apa, akses berarti ya, kemudian sarana dan fasilitas wisatanya, komunikasi, kemudian kemudahan, kebersihan, kemudian sampai ke keamanannya begitu. Itu dialurkannya seperti itu. Dilanjutkan dahulu Bapak Ibu, tentang manfaat dan tantangan Bapak Ibu untuk pariwisata. Kemarin juga di ekologi pariwisata kan sudah dibahas ya, apa sih gitu ya, tujuannya pariwisata ini gitu. Kalau di wisata itu kan tadi tujuannya untuk leisure dan menambah apa intelektualitas gitu ya, ujungnya leisure itu kan senang gitu. Kalau orang semuanya senang, happy, berarti dunia ini aman gitu. Dunia ini happy gitu. Jadi keperdamaian dunia lah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang itu Bapak Ibu ada indeks kebahagiaan ini loh Bapak Ibu negara, indeks kebahagiaan kota kabupaten juga ada. Itu tuh jadi indikator dalam apa namanya penghargaan supaya kota kabupaten tuh atau provinsi itu mempersiapkan tatanan kota kabupaten sehat tuh termasuk unsur menaikkan indeks kebahagiaan. Selain dari kesehatan ada indeks kebahagiaan. Jadi indikator kemarin yang eh, nomor berapa tuh yang indeks kebahagiaan yang kurang tuh Banten misalnya. Ah, itu indeks kebahagiaannya terendah ini di Jawa Barat gitu atau di Indonesia. Ternyata yang tertinggi adanya di Sulawesi itu di Maluku maaf gitu. Nah, ini Bapak Ibu secara rinci dari aspeknya ada aspek ekonomi, sosial, budaya. Jadi kita sorot perspektifnya manfaat dan tantangan pariwisata itu dari ekonomi, sosial, budaya, kemudian berbangsa dan bernegara sama lingkungan. Biasanya kan 3 ya Bapak Ibu, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Nah ini kalau di sini saya punya sumbernya itu adalah ada tambahan berbangsa dan bernegara Bapak Ibu. Jadi harus dipikirkan juga bahwa pariwisata itu juga, ada kaitan erat dengan, unsur berbangsa dan bernegara ya, hubungan antar nasion atau antar negara juga itu lewat pariwisata juga sangat memungkinkan. Ini, saya sampaikan manfaat dari sisi ekonomi itu udah biasa Bapak Ibu ya, pasti nambah devisa, berusaha, bekerja gitu ya, lapangan pekerjaan, PAD gitu ya. Nah, dampak negatifnya biasanya kalau secara ekonomi di satu pariwisata tuh udah ada naik, ada, destinasi baru, ada dibuka, ada desa wisata yang baru dibuka, akhirnya kadang-kadang suka komersil, harga jadi seenaknya, parkir jadi seenaknya. Nah, kadang-kadang harga tanah tuh jadi seenaknya, jadi tinggi. Kalau udah tahu tata ruang tuh para pengusaha udah langsung pada beli gitu. Nah, itu dampak negatif atau tantangannya gitu ya. Kemudian dari sosial budaya, Bapak Ibu pastinya manfaat pariwisata pelestarian budaya dan adat dijaga gitu ya. Jadi itu kan jadi nilai penting value-nya pariwisata Indonesia atau daerah setempat, memperkuat hubungan antar budaya, kecerdasan masyarakat, kesehatan jasmani rohani, mengurangi konflik sosial. Lalu dampak negatifnya ternyata Bapak Ibu ada juga pariwisata itu dari sosial budaya penduduk khususnya yang milenial suka ikut-ikutan pola hidup para wisatawan yang datang. Misalnya yang datangnya bule gitu ya, ikut-ikutan serasa jadi naik derajat gitu. Nah, kadang-kadang suka lupa kepribadian bangsa sendiri gitu. Kalau lihat orang barat ya asa tinggi gitu ya, asa bagus banget gitu. Jadi ikut-ikutan. Itu secara perspektif tantangan atau jadi negatifnya. Lalu eksploitasi budaya, kadang dikomersialisasi atau dibagaimanakan. Nah, ini nanti pendapat Bapak Ibu seperti apa? Monggo saya tuntaskan dulu 4 ya. Bernegara, berbangsa dan bernegara, manfaatnya mempererat persatuan dan kesatuan tadi, rasa memiliki dan kecintaan terhadap tanah air. Tuh jadi nasionalisme itu ya. Contoh ini manfaat pariwisata tuh Bapak Ibu di dunia pelaku pariwisata contohnya
kita mengapresiasi travel agent, biro-biro perjalanan wisata yang mendatangkan wisatawan ke dalam negeri, inbound istilahnya. Jadi jangan bangga kalau biro perjalanan wisata itu banyak tamunya, banyak kliennya, tapi yang ke luar negeri terus, jadi devisanya ke luar negeri gitu. Tantangan pemerintah tuh, tantangan kita-kita tuh di dalam, tariklah orang luar masuk ke dalam yang berkualitas dong segmen-segmen market wisatawan mancanegaranya gitu. Jadi jangan outbound melulu gitu. Jadi ngirim wisatawan kita ke luar negeri. Nah, itu kadang-kadang di BPW Biro Perjalanan Wisata juga suka ada mispersepsi, asa bangga nih pokoknya mah uang aja, mahal berani gitu. Tapi lupa nasionalisme kita gitu ya. Mudah-mudahan bisa setengahnya outbound, setengahnya inbound berimbang. Jadi jangan outbound terus. Nah, keadaan sekarang itu kadang beberapa pembicaraan tuh kadang suka ada beberapa BPW yang terlalu outbound oriented gitu, padahal bagusnya bisa seimbang. Kemudian pariwisata juga memelihara hubungan baik secara internasional. Sampai ada kemarin kan waktu Pilpres ya, Pilpres nomor berapa gitu ya, setiap diplomasi ke luar negeri bawa budaya kita, kan. Akhirnya kan ada pariwisata masuk dimunculkan tuh kalau Bapak menyimak tuh di visi misinya tuh ada, oh jadi ada kegiatan seni-seni dibawa dan apa gitu, lewat pariwisata akan lebih cair gitu. Itu kalimat-kalimatnya. Lalu dampak negatifnya banyaknya peluang atau pemanfaatan, ada pemerasan, jadi antar negara gitu Bapak Ibu ya. Kalau terlalu terbuka, visa yang bebas visa atau apa, nah itu juga jadi kebijakan pemikiran pemerintah juga, mana negara yang bisa dibuka bebas visa, mana yang tidak gitu. Kemudian untuk lingkungan Bapak Ibu, manfaat pariwisata melestarikan lingkungan, mudah-mudahan untuk yang peduli lingkungan ya pariwisatanya, suasana hidup tenang dan bersih, nyaman, kesegaran fisik dan mental, healing gitu, jauh dari polusi ceritanya. Tapi dampak negatifnya akhirnya ada pengrusakan lingkungan karena membangun usaha pariwisatanya kok tidak memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan gitu. Asal ada tanah, ada apa, ada bangunan, langsung aja jadi mikirnya jangka pendek begitu. Nah, Bapak Ibu monggo ada komentar tanggapan tentang manfaat dan tantangan pariwisata ini, baik dari lingkungan, berbangsa, bernegara, atau dari kalau ekonomi mah udah biasa ya, sosial budaya Bapak Ibu. Monggo. Bapak Ibu atau ada pendapat yang dari Bali barangkali soal ini budaya. Apakah Bali sekarang sudah over tourism seperti yang berita terakhir nih bulan-bulan ini? Katanya Bali itu over tourism lebih lebih kapasitasnya. Tapi kata Pak Menteri Sandiaga Uno, enggak kok pada saat itu ternyata numpuknya di Bali Selatan, tidak menyebar gitu. Monggo ada pendapat tentang manfaat atau dampaknya pariwisata dari sisi budaya, bernegara ataupun lingkungan, mangga. Yuk, yang dari Bali ada? Bapak Arya Duta Bali, Pak Randi kalau nggak salah kemarin ya. Hadir Pak Randi, selamat malam. Malam Bu Ade, hadir Bu. Alhamdulillah. Pak Randi di Bali kan berkutatnya Semua Balinya. Ya. di Kuta Bu, Gimana Bapak? di Kuta. Alhamdulillah. Di Kuta pisan eta ramenya. Bapak gimana pendapat Bapak tentang kemarin berita-berita tentang bagaimana sih efeknya turis yang overload atau over capacity di Bali katanya di berita kemarin di awal April gitu ya. Apakah betul, lalu bagaimana sih efeknya terhadap masyarakat sekitar, Mangga? Betul Bu. Jadi pertama kalau dari manfaat ekonomi udah jelas ya Bu. Karena kalau saya lihat ini baru aja saya juga tadi agak telat masuk kelasnya karena baru beres closingan Bu bulan April. Memang secara finansial kalau dibandingkan dari Kota Bali dan kota lain, saya mengambil data dari Area Duta aja ya Bu, Area Duta Bali dan kota lain, memang kota-kota lain cukup struggle Bu di bulan April itu. Apalagi hotel yang MICE Hotel gitu loh, yang memang marketnya domestik itu agak struggle di bulan April, sementara memang Bali ini luar biasa. Kita mungkin satu-satunya unit yang achieve di bulan April itu, karena memang marketnya completely berbeda. Dan betul yang Ibu bilang, itu kemarin
over tourism sekali Bu. Mungkin berita juga udah menyebar kemana-mana bahwa ada beberapa Mm, hari itu jalur menuju airport itu macet total Bu. mm, mm, Tuh, jadi satu itu udah kalau dari dampak ekonomi. Kalau dari dampak sosial budaya itu juga betul Bu. Unfortunately dampak negatifnya juga terasa Bu. Jadi sekarang ini banyak turis mancanegara yang viral juga Bu dengan kelakuan-kelakuan yang merusak budaya kita sebenarnya. mm, Jadi mm, bisa saya bilang banyak bule-bule itu yang merasa bebas di Bali. Mungkin karena di mm, negaranya aturannya cukup ketat, begitu masuk mm, Bali seperti dimanja ya. Kalau kita lihat mm, aturan seperti contoh kecilnya seperti Polantas. Di sini tuh sangat jarang mm, ada Polantas gitu. mm, Tapi di kota lain kan Polantas di setiap perempatan pasti mm, ada gitu. Nah, di sini bule sangat bebas, seperti bisa kita lihat di sosial media mereka menggunakan kendaraan bermotor tanpa topless ya Bu, tanpa busana atas, gitu loh, tanpa helm gitu loh, terus berkendara ugal-ugalan gitu loh. Yang itu yang akhirnya juga kita khawatirkan jadi dampaknya satu merusak sosial kehidupan sosial, yaitu yang tadi Ibu bilang terhadap si kaum kaum Gen Z dan seterusnya gitu. Kalau mereka melihat kan mungkin seperti itu gitu loh. Dan akhirnya juga banyak juga dari mereka yang tidak menghormati, ada juga beberapa oknum yang tidak menghormati penduduk lokal, merusak lingkungan sekitar, termasuk juga ada juga yang beberapa yang merusak kayak merusak apa ya, pura. etika lah, etika kode etiknya, maksudnya ada beberapa case mereka yang di pura di sini pura kan Mm, termasuk yang sakral mm, ya, malah mm, mereka berfoto tanpa busana di pura, mm, foto mm, tanpa busana di pohon yang mm, keramat gitu loh bagi orang sini gitu. mm. Begitu Bu, mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit contoh aja Bu. Siap, siap, siap. Sebetulnya kan kumpulan dari dampak-dampak itu kemarin tuh diantisipasi dengan memungut 150.000 untuk setiap wiseman ya Pak yang datang. Ada Levi Tax itu ya Bu ya. Udah Hmm. dijalankan perdanya atau Perdanya, sepertinya udah ya tahun ini? tapi secara pelaksanaannya ini juga masih agak rancu Bu. Kemarin kami dari pihak Oh, hotel malah mendapatkan surat edaran dari pemerintah, diharapkan bahwa hotel menjadi titik terakhir untuk pembayaran tersebut, yang mana sebenarnya kita merasa keberatan karena seharusnya titik oh, titik pengumpulan uang tersebut, retribusi tersebut kan harusnya di imigrasi ya Bu ya. di imigrasi. Nah, jadi kayaknya di imigrasinya Betul. juga di airportnya belum 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 sepenuhnya jalan ya. Kalau misalkan sampai Ya. kami di industri hotel mendapat surat edaran tersebut gitu. Siap, siap. Tapi setuju Pak Randi kalau memang soal kebijakan yang datang itu berarti kan pintu gerbangnya ada di imigrasi. Betul, Jadi pemungutan-pemungutan harusnya udah selesai di sana di airport di kedatangan. Kalau udah menyebar ke dalam kan nggak kedetek lagi dia di mana ya Pak? betul. Mungkin yang kurang Nah, terantisipasi sama mereka kan mungkin juga ada yang turis mancanegara ini masuknya mungkin nggak selalu dari airport ya Bu, bisa jadi dari Giliman oh, gitu loh. Bisa jadi dari mm, mm, Lombok mungkin gitu loh. Nah, makanya mm, diharapkan mm, mm. hotel menjadi titik terakhir pos pembayaran gitu loh. Oh, kalau kalau kita berpikir mas sebagai pengelola hotel akomodasi jangan mau ya Pak. Betul Bu, nanti mungkin satu dampaknya mereka akan berpikir loh, saya nginep di hotel itu nggak ditagihin gitu kan. Jadi saat Heeh. kan hotel yang mempunyai image yang jelek gitu loh. Nah, itu betul dampaknya begitu. Jadi, kemudian kan beragam-ragam, berarti intinya ada di perbatasan lah yang mungut itu, anggapnya kan berarti pintunya bisa pintu dermaga air, udara, darat gitulah ya. Betul, Siap. Oh, berarti masih masih galau lah ya, Pak. masih Bu. Kalau kalau pandangan Bapak tentang kualitas kan tadi, ekosistem pariwisata itu adalah sinkronisasi, semua pihak untuk menghasilkan produk jasa pariwisata yang berkualitas, bermanfaat, dan berkelanjutan. Tentang, otomatis kalau kita usahakan kan pelayanan berkualitas, tapi kadang-kadang suka, tidak konsisten dengan yang didatangkan, wisman yang didatangkan misalnya yang berkelas apa. Kemarin kan ada yang India ya, Pak,
Betul. Nah, kira-kira pandangan Bapak tentang segmen targeting Wisman yang yang level medium, yang middle up itu Bali itu bagusnya ke arah mana dan bagaimana Pak kira-kira cara menseleksinya? Agak susah ya Bu, makanya Hmm. itu juga kemarin mungkin yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno. Memang masih menumpuknya itu di selatan, karena memang di bagian utara itu mungkin belum secara prasarana, secara infrastruktur belum terlalu jadi ya ke Bali Utara. Karena itu mungkin salah satu proyeknya juga kemarin kan mau ada bikin satu LRT ke daerah eh, Canggu dari juga mau ada tambahan jalan tol, termasuk juga mau ada rencana tambahan bandar udara di utara. Gitu. Nah, Bali ini juga setiap areanya mempunyai market yang berbeda-beda, Bu. Contohnya kayak A2 itu lebih banyak tamu-tamu yang memang berada, berduit lah, marketnya upscale lah. Sementara dari market segmen sendiri, seperti Kuta, memang favoritnya dari tamu-tamu Australia, India, China, dan Korea. Gitu. Nah, sementara di Watu dan juga Canggu itu lebih banyaknya Rusia dan European. Gitu. Jadi setiap area memang mempunyai keunikan masing-masing Oh, mereka siap, itu. siap. Dari tingkat ekonominya juga memang berbeda-beda sih, Bu. Kalau Siap. dari Berarti diseleksinya dari sisi zona-zona itu berarti oh ini otomatis yang middle sama middle up gitu kan berarti oh ini yang angkanya kan rada tinggi gitu ya Pak? betul, Nusa Dua udah pasti yang Iya. up, Bu. Seminyak juga ya Pak, kayaknya lucu Pak. Seminyak itu lebih ke anak muda, Bu, sekarang. Seminyak Oh gitu? Canggu itu, ya, Seminyak Canggu itu lebih ke anak muda sekarang. Oh, karena banyak entertain itu ya Pak, Betul. beach club. Life-nya juga hidup ya di sana, Bu. Oh, siap. Berarti cara menyortirnya berarti dari segmentasi ini juga jenis akomodasinya sama kekuatan kelebihan unique selling-nya apa keunikan masing-masing daerah ya Pak, zona di zona gitu ya. Betul, Bu. Siap. Baik. Berarti tidak ada salahnya. Oh, berarti kalau mendatangkan India berarti simpenlah di zona itu gitu. Berarti sekarang PR-nya infrastruktur berarti ya untuk menyeratakan ke utara ya Pak? Betul, Bu. Siap. Bali itu segede Bandung lebih. Kalau segede Bandung, gede Bandung, Saya ke Bali kadang-kadang oh di Seri itu udah reket gitu ya. kita ya segede Bandung dan sekitarnya, kalau Bandung dan kabupaten ya, Bu ya. Bandung Raya lah ya. Ya, Bandung Raya, betul. Siap. Jadi kemarin misalnya kita lihat di Canggu kok Canggu masih asa gersang begini, asa nggak enak, asa ademan di Seminyak gitu Nusa Dua mah iya gitu ya. Kayak gitu ya. Kadang-kadang suka ada gitu. Oh, berarti di zona salah satu caranya dari sisi industri pariwisata berarti sudah menzonakan keunikannya masing-masing gitu ya Pak. Saya tangkapnya begitu. Betul. Siap, baik. Lingkungan dan segala macamnya alhamdulillah ya. Kemudian resort-resort yang grup aman-aman gitu Pak. Itu Grup daerah mana? aman lebih banyaknya di Ubud, Bu. Ya, itu berarti kan lebih lebih apa niche market ya? Betul. Siap. Oh, Mas, siap. Jadi ketebak Bapak ya. Ubud memang untuk daerah ngadem lah, daerah nyepi, Bu. Ya. Ngadem dan mahal ya, Pak? Betul, Bu. Siap. Siap Pak Randi, terima kasih. Jadi Sama-sama. Bapak Ibu ini dari percakapan dari percakapan begini kan oh berarti dari sisi industri kan Pak Randi ini pelaku usaha dari bisnis ya berarti pengelola industri pariwisata gitu atau usaha pariwisatanya. Berarti sudah di antara daerahnya itu sudah bisa oh berarti kebijakan pemerintah teh begini bagaimana saya harus berlaku berarti ada kebijakan zona-zona begitu. Jadi tadi kalau dari isunya kualitas wismanya dong yang harus disaring dan diapakan. Nah itu juga biasanya ada seleksi alam, oh mana kemana dan kemana. Tapi mungkin nanti coba digali kembali seperti apa supaya kadang-kadang kalau fungsi media itu kan dua buah mata sisi pisau gitu ya. Salah sedikit viral sedikit disangkanya udah over tourism. Padahal enggak juga kok gitu tinggal disebar aja. Tapi ternyata memang satu kali macet aja gambar yang lalu misalnya masih ditayang sekarang. Nah kadang-kadang searching orang tuh kan
apalagi yang tidak bijak di dalam digital kan udah percaya aja padahal itu kejadian berapa bulan yang lalu gitu. Baik, terima kasih Pak Randi. Jadi Bapak month to date-nya gaya April ya, year to date juga tambah. Pokoknya mah semangat Bapak. Siap. Sip, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu, atur nuhun Pak Randi sharing-nya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita udah ngobrol secara kejadian nyatanya kita di Indonesia, bagaimana sih manfaat dan segala macamnya itu salah satu contoh. Sekarang membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, ya ada kata berkelanjutan. Kalau sebetulnya kita ingatkan life cycle lah Bapak Ibu, kalau Bapak sebagai pengelola usaha atau pelaku usaha kan di bisnis itu kita sudah bisa nebak life cycle usaha kita tuh berapa tahun, berapa periode gitu. Saya suka sering dengan Pak Peri Tristanto tuh yang Raja Outlet tuh Raja apa sekarang Taman Rekreasi itu di marketing kan dia suka ngobrol gitu. Semua di sini tuh pada sharing. Jadi udah ketebak tuh misalnya kuliner 3 tahun teh udah bagus itu teh cina gitu ya untuk tren-trennya. Jadi life cycle-nya 3 tahun, tahun keempatnya harus bikin second brand baru kalau bisa rebranding lagi dengan tempatnya masih itu juga tapi jadi rebranding dengan merek apa gitu. Kadang-kadang masih mereka-mereka juga gitu. Kemudian kalau akomodasi, nah ini mah kan long lasting, ini mah lumayan 10 tahun ke atas teh aman sebetulnya mah untuk akomodasi. Kemudian nanti usaha apa lagi gitu yang sifatnya tren-trenan yang terlalu dinamis, udah ketebak ini masa hidupnya 3 tahunan paling gitu. Apalagi yang massal. Contoh Bapak Ibu, life cycle usaha, ini kan lagi ngobrol berkelanjutan ya Bapak Ibu, kita ingatkan supaya usaha kita tuh bisa panjang, bisa 50 tahun, 100 tahun, Indonesianya masih jalan gitu, usaha kita juga jalan. Tadi Pertamina aja dari tahun 1918 kalau nggak salah. 1918 berarti kan udah sekian puluh tahun. Pangansari Utama atau udah hampir berapa puluh tahun tuh. Jadi berkelanjutan berarti. Nah, kebetulan yang jadi contoh Bapak Ibu kan itu yang berarti 25 tahun lebih tuh masa berdirinya perusahaan. Tapi kalau untuk yang baru-baru nih, kita sudah harus memikirkan life cycle dan tren-trennya itu. Seperti contoh kopi janji, kopi kenangan misalnya, atau janji jiwa gitu ya. Sekarang ada muncul kan Tomorrow Coffee ya, Tomorrow Coffee. Kenapa ini akan 3 tahun ini habis, ini harus muncul lagi brand baru sebelum dia decline, ini muncul brand baru padahal di grup-grupnya dia juga. Nah itu ada teknik-teknik untuk ngejar life cycle itu ada gitu Bapak Ibu. Nah kalau untuk diakomodasi sebetulnya kita tidak terlalu fragile dengan life cycle bisa 10 tahun, kalau anteng bisa lebih bahkan gitu ya. Asal konsep berkelanjutannya bisa dilaksanakan secara disiplin. Membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, Bapak Ibu pendekatan kolaboratif. Jadi semua pihak terlibat dalam ekosistem tadi ABCGM itu pentahelik itu bekerja sama. Jadi tidak bisa sendiri, tidak bisa industri aja, saya berkelanjutan industri aja. Ternyata kan harus ada peran akademisinya yang meneliti ngasih tahu gitu ya. Ada komunitasnya masyarakat lokal, ada pemerintahnya, ada medianya juga gitu. Jadi intinya pentahelik pasti bersinergi untuk benar-benar ini loh jangka panjang gitu ya. Kemudian perencanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan, lalu pengembangan kapasitasnya mau bagaimana, lalu promosinya yang bertanggung jawab. Tuh kalimatnya ada bertanggung jawab loh Bapak Ibu, pariwisata yang bertanggung jawab. Jadi kadang-kadang kalau saya suka dari satu kalimat aja teh seperti apa bertanggung jawab, berarti ada yang tidak bertanggung jawab dong gitu. Jadi kadang-kadang untuk curiosity Bapak Ibu suka terus aja dicari kenapa ya ada kata itu, asalnya dari mana gitu. Nah, kepariwisataan yang bertanggung jawab itu ternyata adalah konsep wisata alternatif yang bertujuan meminimalisir dampak lingkungan. Jadi tujuannya meminimalisir dampak lingkungan dari perkembangan pariwisata massal melalui perlindungan sumber daya, lokasi, nilai-nilai sosial budaya, serta memperkuat pengelolaan bisnis berkelanjutan. Kepariwisataan bertanggung jawab ini ada 3 prinsip utama: bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan, bertanggung jawab terhadap sosial budaya, bertanggung jawab terhadap pengelolaan bisnis berkelanjutan. Ternyata itu kepariwisataan yang bertanggung jawab itu berarti yang memikirkan berkelanjutan ke depannya. Saya lihat di Agung Sedayu Group ada tuh Sustainability Manager, sampai ada itu, ada posisi itu loh, ada jabatan itu.
di Agung Sedayu Group, Sustainability Manager. Coba itu tugas atau job desk-nya kayak apa gitu ya. Saya tuh pengen tahu apakah berarti dia memitigasi ini. Kalau berkelanjutan itu identiknya dengan manajemen risiko juga Bapak Ibu. Jadi dia harus pandai juga, harus pintar, harus paham tentang mitigasi risiko, kemudian manajemen risikonya dan lain-lain. Bapak Ibu ada yang mau berkomentar tentang kepariwisataan bertanggung jawab? Kalau Bapak tidak bertanggung jawab berarti nanti disusul loh Bapak Ibu. Disusul pertanggungjawabannya gitu. Boleh ada contoh-contoh? Pak Andi dari Lenora ada? Pak Andi, selamat malam. Hadir nggak Pak Andi? Hadir Bu, hadir Bu. Saya absen pokoknya ya. Pak Andi itu mewakili ini Pak Andi. Pak Andi kan dari lokal independen ya Pak Andi ya, GM Hotel lokal independen ya. Iya Bu, Lenora. betul. Lenora Group atau ada berapa unit Pak Andi? Kalau untuk Lenora sendiri sebetulnya kalau untuk hotelnya baru satu Bu. Cuman Ya. memang grupnya itu kebentuknya holding Bu. Jadi ada beberapa unit usaha lain selain hotel gitu. Oh. Apa kira-kira pabrik garam? Yang satu ada butik dress gitu. Terus satu lagi toko emas, sama satu lagi toko berlian. Waduh, jadi itu mah pengusaha emas berlian ya kayak Haji Alwi nya. Salah itu mah batu bara salah. Jadi pengusaha emas berlian ceritanya punya butik fashion, terus tiba-tiba ada keinginan ke akomodasi gitu ya ke Ke hotel ya. akomodasi betul. Kalau menurut saya sih ini lebih ke prestis ya Bu ya, si ownernya gitu. Iya. Lebih ke prestis. Jadinya anggapannya ya mungkin kalau untuk core bisnisnya kan memang sudah berjalan dan memang ya lumayan lah gitu, salah satu legendnya toko emas di Bandung Cina Bu gitu. Toko emas Eropa, Senes? ABC Bu. Oh ABC, siap. Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah. Baik, nah Ya, gitu, Pak Andi Bu. berarti Pak Andi sekarang berarti mengawal operasional hotel itu supaya kan ada standarnya gitu ya. Jadi Betul Bu, bikin hotel itu supaya standar hotelnya terjaga, standar usahanya ada gitu ya. Iya, betul Bu. Pelayanan, produk, pengelolaan gitu ya. Betul, bikin sistemnya gitu, mengatur sistemnya gitu. Betul. Ini sambil jalan Pak Andi, maaf Pak Andi kan dulu backgroundnya FB Manager ya. Betul Bu, betul. Saya dari FB Service, betul Bu. FB Service, siap. Nah ini Bapak Ibu ini sambil jalan ya, kita jadi nggak apa-apa jadi studi kasus kan antara sharing ini Mbak ya. Pak Andi kan sekarang jadi GM, awalnya FB Manager. Kira-kira apa yang Bapak pikirkan dan apa yang Bapak lakukan pada saat megang hotel pertama itu? Kalau Cobi. untuk Jadi sharing ke teman-teman. Iya, betul, baik, terima kasih. Kalau untuk saya sendiri, ketika saya dapat amanah untuk memegang hotel, yang saya lakukan memang yang pertama kali saya lakukan adalah mapping dulu, Bu. Mapping dulu, saya pelajarin dulu semuanya karena memang ya bisa dianggap kan saya baru pertama kali ini, saya biasa F&B terus-terusan F&B, dan ternyata ketika satu waktu saya dikasih amanah untuk pegang hotel, langsung pegang 2 hotel Bu, kebetulan waktu pertama kali pegang gitu. Langsung pegang 2 hotel, makanya agak sedikit kaget juga ya, tapi saya tekadkan, saya niatkan, saya bisa, ya itu Bu, saya memang mapping dulu, jadi saya pelajarin dulu, dan yang memang yang terpenting ketika saya pegang hotel, lebih banyaknya itu di akomodasinya, di itunya Bu, di roomnya. Jadi saya langsung terjun ke front office, saya pelajarin di front office itu seperti apa, housekeeping itu seperti apa, gitu Bu. Sebelum lari ke yang lainnya, jadi setelah tahu operasional front office housekeeping seperti apa, baru saya ngejar ke departemen yang lainnya gitu Bu. Gitu. Oh siap. Berarti Bapak melakukan pemetaan, tadi kan backgroundnya food and beverage kan, product service udah, berarti ngejar room divisinya ya, front office housekeepingnya operasionalnya kayak apa, kemudian masuk ke finance sama otomatis pemasaran gitunya.
Betul, Bu, betul, Bu. Jadi, dagang. nah setelah itu baru Siap. bikin strateginya gitu, Bu. Bikin strategi Mm-mm. untuk pemasarannya seperti apa, marketingnya seperti apa, baru saya share ke tim saya, Mm-mm. baru terus ke tim saya. Siap. Siap. Nah Gitu, kan, Bu. alhamdulillah tuh kan berarti kan perjalanannya dengan oh ternyata ada pemetaannya dulu. Kan kalau kita ada berarti manningnya, otomatis nanti kan hitungan ke biaya-biaya ya Pak ya. Betul, betul, Bu. Nah, Betul. jumlahnya berapa dan apa. Bapak masuk nggak setelah pemetaan itu kan sambil jalan pemetaan. Pada saat Iya, diamanahkan itu, Bapak ada iya, nego-nego yang kemarin pertemuan kedua itu kan saya masuk ke apa hitung-hitungan operasional. Mau iya. GOP berapa, NOP, GOP? Kalau untuk saya maksudnya GOP, Bu. Oh, siap. Gross operating profit, Iya, siap. betul, betul. Karena memang Mm-mm. rata-rata kalau sebetulnya untuk GM tanggung jawabnya sampai ke GOP sebetulnya Iya, gitu. iya ada. Kebanyakan Tapi makan gitu. Tapi iya, ada juga yang sampai siap. ke NOP kan ada gitu ya. Gitu. Nah, Siap, kalau untuk saya siap. kemarin ketika dapat amanah pertama kali yang di Sapar Raja Group itu ya itu Bu, lebih ke sampai ke GOP gitu. Saya juga presentasi Siap, dulu siap, gitu. siap. Jadi saya sebelum Mm-mm. sebelum naik ke pegang ke jadi general manager itu saya diinfokan untuk pelajarin hotel ini dan bikin Mm-mm. presentasi untuk hotel ini seperti apa kayak gimana. Makanya saya langsung coba pelajarin dulu gitu. Ya, Setelah saya siap, siap. presentasi barulah keluar gitu itunya apa Iya, SK-nya. tektokan. Betul. Siap. Tuh Bapak Ibu, terima Betul, Bu. kasih Pak Andi, terima kasih sudah sharing. Nah kan, Sama-sama, Bu. siap. Nah, seperti Pak Andi begini, Bapak Ibu ya, ini tuh terjadi Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih yang ada di pikiran dan apa yang dikerjakan, itu tuh tahapan-tahapannya apa, kemudian gimana prosesnya, itu tuh seperti tadi ngobrol tuh terus di apa, sharing-kan. Supaya, oh berarti kalau Bapak Ibu juga kan menyemangati tadinya dari food and beverage, dari catering misalnya kan ini lega dunia usaha pariwisata tuh gitu. Contoh kasus seperti Pak Andi ini terjadi sama saya juga Bapak Ibu. Waktu saya handle Bumi Sawung Galing Hotel kan punya ITB tuh, saya handle ngaji eman pertama kan memang skalanya kecil, tapi kan di sananya profesor-profesor gitu. Jadi sebagai seorang GM tuh udah ceritanya udah setahun nih, udah bagus, udah ada prestasi. Saya tuh istilahnya di mahasiswa S2 tuh di SBM saya dipanggil suruh bicara aja di depan ngadongeng apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan kayak tadi Pak Andi begitu sampai detil gitu. Nanti sama mahasiswa S2 SBM itu berapa kali sesi itu diatur, dihitung sampai ke manajerialnya dan segala macam kebijakannya, lalu nanti muncul ke penelitian gitu. Jadi kadang-kadang kebanggaan juga, oh pengalaman saya tuh berarti bisa diteliti juga, nanti bisa jadi di-sharing untuk ditindakan dari yang lain juga untuk kemudian untuk masukan kita harusnya apa, nah itu juga kan bisa masukan. Gitu ya Pak Andi ya? Iya. Pak Andi sukses selalu Pak Andi. Buat rekan-rekan semuanya, buat Ibu juga sukses selalu juga. Siap. Amin. Atur nuhun. Sip. Bapak Ibu, ini secara saya lanjutkan kembali nuhun Pak Andi sharingnya. Jadi kalaupun yang udah senior pasti ada masanya bertahap awal melangkah pertama, selanjutnya ngisi jam terbang tuh. Jadi itulah seni-seninya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak ada kata tidak mungkin, makanya pengen apa gitu. Tinggal diikutin aja jalurnya, nyambung deh akhirnya gitu. Nah, ini seperti ini pembangunan pariwisata berkelanjutan tuh berarti irisannya Bapak Ibu ekonomi, sosial, lingkungan alam, tapi ternyata tadi bernegara juga harus dipikirkan juga supaya cinta nasionalismenya gitu kalau kata Mas Pion mah pakailah produk-produk Indonesia gitu ya. Jadi ada nasionalisme. Makanya saya ke Pangansari Utama tolong dong sertifikasi jasa boga komite akreditasi nasional, lembaga sertifikasinya dimunculkan. Nah, kadang-kadang ada rasa bangganya di situ. Bapak Ibu, ini kesimpulan secara ekosistem pariwisata adalah memberikan manfaat yang besar pastinya karena kan berkelanjutan, kemudian menciptakan industri pariwisata yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan masa depan. Jadi industri ekosistem pariwisata yang sehat dan berkelanjutan. Untuk diketahui Bapak Ibu, di unsur government juga ya, di pemerintahan kan ABCGM tuh pentahelix ada government. Di government juga itu tuh ada awarding ya.
penganugerahan penghargaan. Jadi namanya apa? Saya juga masuk ke situ Forum Jawa Barat ya, kebetulan Forum Jawa Barat Sehat di dalamnya ada 9 tatanan kota kabupaten sehat, di dalamnya ada tatanan pariwisata sehat. Itu tuh sampai ada ODP 0. Jadi yang kakus kakus ya MCK yang buang air besar ke sungai. Nah, itu target pemerintah kota kabupaten harus 0. Jadi indikatornya kalau kota kabupaten sehat salah satunya ODF free. Itu tuh yang buang air besar di sungai langsung itu sampai tidak ada gitu. Dan biasanya suka ada di sungai itu suka ada apa pancuran gitu MCK tapi langsung pada ke sungai. Nah, itu jadi indikator kota kabupaten sehat, dikurangi lalu sampai ke stunting juga. Nah, kalau di pariwisata sehat itu pasti ada tatanan-tatanan legalitas dan lingkungannya. Dan ternyata di dalamnya juga ada asuransi loh Bapak Ibu di tatanan sehat tuh karena hak wisatawan atas keamanan selama dia berpergian atau selama masa tinggal gitu. Itu informasinya tentang berkelanjutan. Bapak Ibu, saya lanjutkan nih masih ada waktu. Kita sampai jam 9 atau 9.30 kemarin tuh infonya ya. Pak, ternyata Pak Gali sampai jam 9 ya. Kalau saya 9.30 katanya gitu. Tapi mudah-mudahan sambil jalan Bapak Ibu. Sabta Pesona Pariwisata Bapak Ibu ini zaman Pak Yop Ape ya. Kalau Bapak Ibu yang ingat nih zaman seumuran saya, zaman Pak Yop Ape gitu. Sabta Pesona, Sabta itu 7 ya, pesona 7 pesona. Nah, saya masuk dulu ke sini Bapak Ibu, ke hospitality-nya, basic hospitality di pariwisata. Ada pepatah Tionghoa Bapak Ibu, ini sampai sekarang masih berjalan. Jadi kalau orang yang tidak bisa tersenyum dilarang buka toko, atau kalau nggak bisa senyum jangan buka toko dulu gitu. Itu tuh kalau nggak bisa senyum nggak usah buka toko. Kalau belum bisa senyum pokoknya mah jangan buka usaha gitu. Nah, itu kalimat-kalimat tuh ada begitu Bapak Ibu. Jadi itu ada di hospitality itu ini dipegang salah satunya gitu ya. Hospitality itu adalah keramah tamahan Bapak Ibu. Sikap keramah tamahan dalam artian merujuk pada hubungan antara tamu dan tuan rumah. Kemudian aktivitas keramahan penerima tamu dan pelayanan untuk para tamu dengan kebebasan dan kenyamanan. Jadi gerbangnya keramah tamahan itu kan senyum Bapak Ibu ya. Senyum itu adalah jarak terdekat antara dua manusia. Senyum itu adalah ibadah. Nah, di dalam hospitality itu keramah tamahan namanya payung besarnya. Di pariwisata itu ada di bawah payung besarnya hospitality itu gitu. Bahkan sekarang tidak hanya pariwisata kan, hospitality itu banyak sekali sekarang Bapak Ibu. Bank aja sekarang hospitality-nya juga diasah. Rumah sakit juga diajarin hospitality-nya bagaimana tersenyum, bagaimana menyapa gitu ya. Semuanya ada keramah tamahan. Jadi tidak hanya mutlak di pariwisata saja. Kalau di pariwisata hospitality-nya payung besarnya, nah di implementasinya pemerintah tuh membuat ini aturan Sabta Pesona ini untuk diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke daerah atau wilayah tertentu negara Indonesia. Jadi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah kenangan. Jadi kalau Bapak Ibu yang biasanya di RID atau di industri di manufaktur ingatnya 5R, ringkas, rapih, rawat, rajin, resik ya. Kalau di pariwisata apalnya Sabta Pesona itu tuh apa rumusnya gitu ya. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Nah, ini masih saya ambil dari Kemenpar Postel zaman dulu tahun 89, saya ambil Sabta Pesonanya. Jadi masih tetap dipakai. Saya mau cari-cari peraturan Sabta Pesona yang Kemenpar sekarang kok belum termaktub gitu, tapi ini masih berarti peraturan ini masih belum dicabut tapi gitu. Tapi boleh Bapak Ibu ada yang punya info terkini tentang Sabta Pesona, tapi kalau untuk di perjalanan saya perasaan ininya masih ambil yang Sabta Pesona ini masih dipakai gitu. Bahkan gerakan sadar wisata istilahnya ada dengan menggunakan Sabta Pesona. Ya, bersih, aman, pastinya Bapak Ibu aman usaha pariwisatanya. Berarti kalau ke akomodasi berarti aman lah ya, membuat wisatawan senang, tidak takut, tentram dan nyaman, terlindung dari kejahatan, dari penyakit, dari kecelakaan, dari gangguan masyarakat atau kelompok tertentu. Nah, ini yang D
terganggu oleh pedagang asongan, sopir, kernet, pengamen loh Bapak Ibu. Jadi di Bandung juga terjadi keluhan tuh bis-bis pariwisata tuh pengamen sama parkir Bapak Ibu. Itu tuh jadi masalah. Bis lagi macet gitu, sengaja langsung diketok, langsung bisa dibuka, langsung masuk. Ternyata aturan bis pariwisata itu ya bisnya itu nggak boleh dikunci karena untuk keamanan kalau ada terjadi sesuatu. Jadi akhirnya bisa dibuka dari luar. Nah, saya juga baru tahu nih Bapak Ibu. Jadi si pengamen teh masuk. Nah, nanti berarti si tour leadernya tuh yang mulai harusnya tolong ke bawah gitu. Nah, itu juga rada ribet gitu. Bapak Ibu nanti ada contoh tentang aman, boleh silahkan nanti berbagi ya Bapak Ibu. Kemudian tertib, tertib kondisi lingkungannya, sikap disiplin dan kualitas layanannya, sehingga memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berwisata. Lalu lintasnya tertib, tidak nampak orang yang berdesakan, berebutan, mendapatkan membeli sesuatu, bangunan dan lingkungannya ditata rapi, gitu ya. Kemudian pelayanannya baik, informasinya tepat, tidak menciptakan suasana berisik atau gaduh. Nah, itu juga diatur tentang waktu-waktu musik, live music sampai jam 10 malam misalnya, atau jam 11 malam. Saya punya pengalaman, saya handle hotel, padahal dengan masyarakat sekitar kan udah biasa ya dengan lingkungan Binmas dan Pak RT, Pak RW-nya kan udah dipegang gitu. Pas ada live musik, aduh sampai jam 10.30 aja udah teriak-teriak padahal ada jauh gitu ya. Nah, itu juga ada masalah gitu. Apalagi kalau sampai jam 1 gitu. Ya, nanti coba Bapak Ibu juga ada contoh nggak cara bagaimana mengantisipasi atau menghandle-nya. Kemudian bersih, Bapak Bapak Ibu bersih, kondisi lingkungannya terpelihara kebersihannya, terbebas dari berbagai macam sampah. Lingkungan bersih, toiletnya terutama. Nah, untuk toilet juga di sini sampai ada kalau di pariwisata tuh kemarin pas Sandiaga Uno tuh tahun lalu ada Satgas Toilet. Nah, Satgas Toilet jadi membuat toilet-toilet yang standar di tempat-tempat umum sama di objek-objek wisata, ada yang dibiayai, didanai oleh anggaran APBN, ada yang swadaya gitu. Itu juga ada sampai ada sistemnya Bapak Ibu, ada aplikasinya untuk toilet itu berbayar dan apa ada juga. Ya jamban.id ada ya. Itu sampai ke toilet seperti itu. Bersih dari sampah, coret-coretan juga ini mengganggu Bapak Ibu. Jadi bersih itu tidak hanya selalu dari sampah, tapi juga dari coret-coretan yang di mural itu tuh suka ada coretan yang tidak puguh gitu ya. Makanan minuman pasti bersih dan sehat, penggunaan cutleries dan segala macamnya, tempat tidur, olahraga dan lain-lainnya, uniform petugasnya juga bersih, tidak mengeluarkan bau tidak sedap katanya gitu. Ya. Kemudian sejuk kondisi lingkungannya, suasana segar sehat gitu ya, turut serta aktif memelihara lingkungan. Kemudian kebersihannya pasti menanam tanaman, kemudian menghiasi ruang tempat tidur dengan penghias, penyejuk dan segala macamnya. Sejuk itu bisa jadi kan dari pandangan mata, visualisasi dari visualnya udah teduh, nanti dirasakan oleh feeling indranya, oh berarti nyaman gitu. Kadang kalau dari mata aja udah gersang, kepikiran tuh udah aja gitu, jadi sepaneng naik gitu. Nah itu biasanya disiasati unsur psikologinya gitu. Kemudian yang kelima indah, kondisi lingkungan yang mencerminkan keindahan, teratur, rapi, serasi, indah daya tariknya, menata tempat tinggalnya, layoutnya bagus gitu ya, tanamannya dan lain-lain, estetika lingkungannya, interior eksteriornya. Jadi tidak harus selalu luas, tidak selalu harus mahal, tapi kalau penataannya bagus tuh enak gitu ya, dinikmatinya gitu. Kemarin kita kan ingat definisi dari Ahma bahwa hotel itu untuk menikmati hiasan-hiasan ornamen yang ada di dalamnya gitu. Keenam ramah Bapak Ibu, ramah. Nah ini hospitality kan sikap perilaku penuh akrab, peduli, komunikasi, murah senyum, suka menyapa gitu. Indikatornya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu tuh orang pariwisata masuk ke satu organisasi, bisa sekolah SMK misalnya atau sekolah perhotelan misalnya, pas kita masuk di gerbang kalau ada udah yang greeting, oh berarti didoktrinnya bagus gitu. Terus kalau masuk ke hotel atau ke wisma atau ke apa, pas kita datang ada greeting, ada senyum, oh berarti aman gitu. Nah ada banyak beberapa yang belum standar senyum salam sapanya. Jadi aduh losmen harusnya juga kan dengan caranya sendiri tapi senyum salam sapanya harusnya ada gitu ya, murah senyum, hospitality-nya ada.
tutur katanya gemar bertegur sapa dengan baik. Lalu kenangan yang ketujuh Bapak Ibu, memorinya tadi kan supaya ada yang dibawa experience gitu ya. Karena kalau wisata itu kan memenuhi need, memenuhi want, dan memenuhi ekspektasi Bapak Ibu. Kalau need berarti hadapi dengan fungsi, kalau want atau ingin itu dengan service atau dengan kualitas, dengan luxurious. Kemudian kalau ekspektasi dihadapinnya dengan experience gitu. Dan experience itu bisa dimainkan Bapak Ibu, tidak selalu harus mahal gitu. Jadi dapat pengalaman gitu ya. Ini masuknya di kenangan ini nih poinnya 7 ini bisa dimainkan Bapak Ibu untuk kita para pelaku usaha pariwisata. Akomodasi yang nyaman, atraksi seni budaya, kemudian pelayanan, menjaga kualitas dan jujur. Bapak Ibu ada pengalaman atau komentar atau apapun tentang Sabta Pesona? Monggo Bapak Ibu. Silahkan, kita ada waktu 5 menit lagi, boleh Bapak Ibu. Monggo. PDC sudah, kemarin Bu Vivi sudah. Yang dari rumah sakit Pak Eman ada satu lagi Pak Samuel ya? Pak Samuel juga rumah sakit Pak? Malam Pak Samuel? Malam Ibu. Betul, Ibu. Saya absen. Bapak rumah sakit Bapak? Betul Ibu, catering di rumah sakit juga. Siap. Jadi Bapak berarti khusus di divisi cateringnya ya? Betul Ibu, betul. Betul, ini kita siap company Ibu dengan GHS. Jadi catering kita itu sister company dengan Bunda. Jadi Bunda ini kan ada beberapa company, kurang lebih ada 7. Dan salah satunya adalah catering dan lain. Siap. Catering untuk mensuplai rumah sakit. Betul Ibu, betul. Bapak, kapasitas rumah sakitnya berapa bed? Kita kebetulan saya di sini dikasih tanggung jawab untuk pegang 2 unit rumah sakit. Jadi RSUD dan RSUD Bunda Jakarta. Masing-masing kalau RSUD itu kapasitas bednya kurang lebih 80 bed. Tapi rumah sakit ibu dan anak ya? Betul Ibu. Dan ini kebanyakan mengambil ke atas Bu. Mengambil ke atas. Oh, jadi, siap. Artis-artis kita kesini juga Bu. Gitu kan. Wih, karena kita letaknya di Menteng Bu. Daerah etanya middle up. Nah, betul. Berarti standarnya standar ini ya udah. Kalau dibilang kalau sekarang hotel itu kita beli hotel bintang 5 standarnya. Wih, mantap. Jadi ya betul. Tapi Bapak catering, Bapak rasakan catering rumah sakit dengan catering yang untuk industri apa? Ada bedanya nggak Pak? Kalau di rumah sakit kita lebih detail Bu, karena kita harus sesuai dengan pasien Bu. Kita harus ada hitungan kalorinya Bu. Dan kita harus mengikuti standar mutu dari rumah sakit Bu. Karena kan kalau di Bunda ini ada tiga item standar mutu, jadi ketepatan diet, ketepatan pelayanan, waktu pelayanan, dan tidak adanya dehidrasi bahasa. Dan ini kita siap. dari Permenkes Kesehatan. Jadi kalau salah nomor 28. Ya. Jadi kita itu berdasarkan dan lebih detail. Ada 3 standar mutu. Kompleks, ya. Kompleks dibanding Berarti ada ahli gizinya ya Pak? Betul Bu. Saya ada 4 ahli gizi untuk dari catering dan ada 5 ADRS dari pihak rumah sakit dan ada 1 khusus gizi. Mantap. Ya bedanya di rumah sakit tuh pengelolaannya mirip hotel, tapi bedanya ada dokter sama ada ahli gizi. Betul. Siap, mantap. Kira-kira mau pengembangan ke arah mana Bapak catering dari sisi Bapak sekarang manajerial mau ada pengembangan apa? Dari usaha pariwisata terutama Bapak lihat. Kalau catering kita ini kan kita udah merambah ke ini juga kalau dari pariwisata kita udah untuk F&B itu kita udah menyiapkan yang untuk frozen food. Jadi kita akan bisa mengirim makanan dalam bentuk frozen food. Kita hanya dan kita juga dari pihak Bunda pun kita udah ada hotel gitu. Jadi kita ada hotel namanya Daima.
Gitu. Jadi kita bekerja Hmm. sama dengan Bunda itu dari hotelnya, kita sudah makan di sana, gitu. Dari Siap, produk-produk siap. food dan sebagainya. Kita juga punya retail masalahnya. Jadi saya di rumah sakit ini, saya juga bagian ada 3 kafe yang ada di dalam rumah sakit ini. Itu di under kita. Oh, di bawah Bapak. Iya. Jadi Siap, ada siap, catering siap. dan retail juga, yang mana ada 3 kafe di dalam. Wih, mantap. Ke outlet aja ya, outletnya di handle Bapak ya. Siap. Betul, Ibu. Baik, terima kasih Pak Samuel. Tuh kebayang Bapak Ibu kan tadi berarti ada Pak Eman yang di rumah sakit tuh berarti general affair tapi ada housekeepingnya, ada cateringnya, sampai merambah ada hotel-hotel. Mas Samuel juga berarti punya ada di rumah sakit, catering support ke rumah sakit. Di situ lalu ada kafenya, kemudian ternyata ada hotelnya juga. Jadi memang Bapak Ibu kan di sini sekarang kita bicaranya Bapak Ibu ini kan berarti ke manajerial ya. Sarjana manajemen, konsentrasi pariwisata, tapi berarti kan fokusnya ke manajerial itu berarti ke konsep dan strategik. Nah, itu kan harus paham banget kerangkanya dulu, kerangkanya, sistematika metodologinya, berarti kan konsepnya mau ke arah mana. Jadi saya suka pancing-pancing kira-kira Bapak tuh mau ke arah mana. Jadi kan, oh kebayangnya ini nyambungnya ke sana. Jadi rata-rata berarti unsurnya pengusaha ini udah konglomerasi itu Bapak Ibu. Jadi udah ada rumah sakit, pasti ada hotelnya, kemudian ada laundrynya, pasti ada farmasinya, ada segala ujungnya mah gitu ya. Siap. Dan pasti level-level rumah sakit juga ternyata tadi, oh artis-artis nih kliennya gitu ya. Nah ini juga pasti diterapkan hospitality-nya, keramahannya pasti ada, standarnya juga pasti ada. Jadi Bapak Ibu barangkali kemarin itu standar checklist hotel itu juga atau usaha akomodasi bisa diterapkan di usaha rumah sakit atau apapun yang memang bisa diambil diimplementasikan gitu, tidak selalu harus murni hotel banget gitu, tapi unsur-unsur standar yang terkaitnya. Tadi kan ada 5 indikator ya. Kalau dulu kan produk pengelolaan pelayanan kita ingatnya begitu. Ternyata di dalamnya dipecah jadi 5. Nah itu indikator yang ada di checklist di pertemuan kedua di Google Drive itu boleh Bapak Ibu tinggal dipandang-pandang kemudian apa ya yang kira-kira bisa saya atau Bapak Ibu implementasikan. Nah ini saya contoh apa ya ini nyamannya sampling tentang berkelanjutan, tentang indikator kebersihan. Ternyata di OTA juga kan indikator kebersihan, kenyamanan, servis, pelayanan itu juga ada. Jadi indikatornya untuk direview. Nah ini saya ambilkan ternyata maksudnya indikator di apa di maaf di OTA juga ada unsur ini Sabta Pesona berarti ada kebersihannya, ada kenyamanannya, dan ada pelayanannya. Nah ini unsurnya 5 indikator yang ada di contoh di Traveloka begini, Bapak Ibu coba ingat di Sabta Pesona itu coba mulai diimplementasikan indikatornya mau dipakai di situ yang 7 itu atau mau digabung-gabungkan dikelompokkan gitu silahkan saja. Ini saya bawakan contoh review yang di OTA ternyata indikatornya ada 5 kebersihan, kenyamanan, makanan tuh ternyata jadi indikator juga, kemudian lokasi lalu pelayanannya gitu. Jadi 5 indikator itu. Nah, menurut Kotler kan ada persepsi ya, jadi persepsi masalahnya jasa pelayanan itu kan persepsinya relatif ya Bapak Ibu, perasaan menurut kita ada berapa orang cukup, ada yang 1 orang kurang, jadi tuntutannya kan akan berbeda-beda, makanya bisa jadi Bapak Ibu juga boleh istilahnya mengukur persepsi para tamu yang potensial ataupun yang captive untuk diukur persepsinya. Bisa pakai Sabta Pesona seperti ini, kemudian di rating gitu. Kalau udah ada yang kemarin skornya pakai yang skor itu, boleh-boleh saja gitu ya. Bapak Ibu, saya mohon waktu sedikit untuk pengembangan akomodasi wisata ramah lingkungan. Ini tambahannya. Jadi akomodasi wisata ramah lingkungan adalah yang mempertimbangkan ekonomi sosial, semua ada, lingkungan di perencanaannya,
prinsip keberlanjutannya ada, bertanggung jawab terhadap lingkungan, bertanggung jawab terhadap sosial, bertanggung jawab terhadap pengelolaan ekonomi secara berkelanjutan. Jadi prinsip berkelanjutan itu aja ya. Sebetulnya garis benang-benang merahnya lingkungan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan gitu. Itu secara mudahnya. Ternyata kriteria berkelanjutan ada di panduan Green Hotel Bapak Ibu di Kemenpar yang standar ASEAN ada 12 Bapak Ibu. Menerapkan kebijakan organisasi yang ramah lingkungan itu mulai dari kebijakan legalitasnya dan segala macamnya. Yang kedua mengelola tapak ramah lingkungan. Tapak ramah lingkungan itu ternyata Bapak Ibu tuh usahanya tuh harus memikirkan ini alokasi tanahnya untuk peruntukannya untuk apa. Tata ruang kota itu memang apakah untuk akomodasi, untuk apa, nah itu sampai dipikirkan. Lalu bahaya atau tidak mitigasi risikonya, kalau di resort atau apa di tebing dan di mana, itu maksudnya ke sana. Dan mengelola tapak ramah lingkungan juga adalah apakah tanah itu dekat dengan tanah adat atau bagaimana, menyalahi atau tidak gitu, sampai dipikirkan ke arah sananya. Lalu bahan baku dan produk ramah lingkungan, utamakan kandungan lokal atau hasil produk setempat. Efisiensi konservasi energi, airnya juga, limbah padat dan cair juga berkelanjutan dikelola, lalu menyimpan B3, pembuangan bahan beracun dan berbahaya, lalu manajemen polusi suara. Suara juga ternyata harus dimanajemen nih ya, polusi suara, jangan berisik gitu ya. Berarti contohnya bangunannya berarti harus pakai kedap suara misalnya. Koridornya pakai karpet supaya pas ada troli itu enggak berisik gitu. Ada orang yang lagi jalan berisik ke kamar. Ketebalan pintu berarti kan harus minimum sekian. Dinding batanya harus 2 misalnya. Contohnya kayak begitu. Manajemen polusi suara. Jadi ada standarnya kan Bapak Ibu, dB 35 dB gitu ya. Itu juga di checklist di standar usaha. Lalu kesehatan sirkulasi udaranya di dalam dan di luar bangunan, masuk berapa tidak lembab gitu ya. Ada tata cahayanya juga ada. Ada di kamar itu 150 lumen, kamar mandi 200 ya. Di kitchen itu lebih tinggi lagi lumennya. Kemudian berkolaborasi dengan masyarakat dan organisasi lokal setempat, mengembangkan kapasitas SDM yang ramah lingkungan, kemudian memberikan manfaat yang dan sumbangsi terhadap konservasi lingkungan setempat. Implementasinya adalah Bapak Ibu dalam mengembangkan akomodasi itu tolong dari mulai perencanaan, rancangannya, konstruksi atau renovasinya, dan operasionalnya. Terakhir saya ambil dikutip dari berita tentang Kemenpar di sini, ternyata tahun 2024 nih Indonesia tuh punya nih yang meraih Green Hotel. Ternyata dapat Safari Resort Bogor. Hotel Safari Resort Bogor tuh punyanya Pak Manangsang ya. Nihi Sumba, Nihi Sumba. 101 Bali Fontana Seminyak, Kapela Ubud, serta Pelataran Menjangan Bali. Itu ternyata meraih Green Hotel Award. Nanti indikatornya tadi yang 12 tadi. Nah, ini ternyata dari sisi PHRI-nya Pak Haryadi, ini loh belum ada bukunya nih, akan dibikin panduannya gitu. Dan Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu tuh, bukan saya ya, kita harapkan bersama sebagai Bapak Ibu orang akademisi sekarang, praktisi udah jam terbangnya berkualitas, lalu ada kepedulian Bapak Ibu untuk ikut berkontribusi menyusun contoh buku seperti ini. Ini tahun 2016 yang wisata ramah lingkungan itu seperti ini. Nah, ini sampai di sini ada. Nah, ini kan belum diubah lagi nih Bapak Ibu nih tahun 2016 ya. Dan seperti tadi yang 12 itu, ini apa yang perlu dilakukan. Ini sampai disusun semuanya ada, IMB-nya, AMDAL-nya ada gitu Bapak Ibu. Jadi semuanya ada buku panduan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkontribusi sekecil apapun ke Riparda, Riparprop, Ripar Kota Kabupaten Bapak Ibu setempat. Bisa yang paling mungkin adalah bisa melalui asosiasi atau Bapak Ibu individu supaya bisa memberi pemikiran untuk kebijakan-kebijakan di daerah setempat. Minimumnya Bapak Ibu beri pikiran ke asosiasi Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu. Kalau ada satu tanggapan boleh Bapak Ibu? Sebelum kita close. Boleh Pak Yoyo? Belum ada suaranya. Perasaan saya belum kenal Pak Yoyo. Pak Yoyo, selamat malam.
Ada Pak Yoyok Okvian. Hadir Pak Yoyok? Siap. Hari ini alhamdulillah hadir banyak. Setelah ini Bapak Ibu karena sudah 3 kali pertemuan berarti minggu depan itu adalah UTS. Nanti saya sampaikan kepada sekretariat Edupat untuk menyampaikan UTS kepada Bapak Ibu. Biasanya tertulis saja. Jadi kalau saya sih simple-simple nanti tinggal di ini aja. Sampai dicantumkan pikiran Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Yoyoknya sedang kemana ya, suaranya tidak ada. Terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang rada-rada vulgar begitu ya maksud hatinya, tapi terima kasih tadi sharingnya udah banyak Pak Randi, Pak Samuel, kemudian Pak Andi dan Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Hatur nuhun Ibu Gita. Makasih Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.